Hai Kanci Kuningan, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. See you, bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kance Kunian. Apa kabar kita malam hari ini? Malam Rabu tanggal 22 Juli tahun 2022. Versi Palembang. Versi bahasa Indonesianya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kance Kunian dimanapun saat ini berada. Kita live malam hari ini Kance Kunian di Facebook dengan narasumber kita yang sudah siap-siap berada di mana di ibu kota negara, tapi bukan di IKN kayaknya nih. Saya langsung sapa. Assalamualaikum, Mas Benny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Allah. Kance Kunian di ujung sana, alhamdulillah telah hadir sosok yang selama ini selalu tampil di belakang layar. Wah, apa kabar kita, Kak Benny? Alhamdulillah kabar baik, tidak kekurangan suatu apapun. Masya Allah, keren. Di mana sekarang posisi? Di rumah. Daerah mana kita? Di Ciledug. Wah, cinta lewat dukun. Kanco Kunian malam hari ini hadir di hadapan kita semuanya walaupun melalui Zoom dengan Benny Hadislani. Beliau adalah pengarang lagu yang karang lagu-lagu yang dikarangnya alhamdulillah semuanya menjadi hits, dan beliau adalah asli kelahiran Palembang gitu Kak Benny. Asli nyong mana gitu nih. Bapak Bengkulu, Oke. Emak Sekayu, Kemang. Wong kita balik ke Scape gitu Hah? Balik ke Scape masih Palembang ya? Oke, itu rumah nenek dulu. Oh nenek. Scape Ya. Bendong kan gitu Ya, Oke Bendong. Masya Allah. Aku Scape Ujung. Oh, parah ya. Oke, Kanco Kunian, sosok ini sengaja kita tampilkan malam hari ini, insya Allah bisa menjadi inspirasi bagi Kanco Kunian. Kak Benny, kami ini sekarang di Muara Enim. Sekitar tau lah pasti dah 34. Pernah kerasa kemarin Enim kita Pernah, tapi masih kecil. Ya, waktu itu lewat pernah sama anak-anak. Oh iya. Nah, Prabu Muli. oh iya saya Prabu boleh maju lagi. Ya. Nah, Kanco Kunian, beliau ini adalah pengarang lagu Kekasih Tak Dianggap. Pasti tahu galo nagage Mak Mano kita ceritanya. Mak Mano ceritanya sosok Benny Hadislani ini menciptakan lagu bagaimana hingga bisa menjadi hits. Terakhir ketemu kita di The Rock Cafe Kemang ya. Masya Allah. 2001 2001 atau 2002 Nah, itu sekitar 2000 berapa? atau 2008. Oh 2007. Oh iya 2007 2008. Masya Allah, lalamunian dah ketemu. Ini Kanco Kunian dengan Benny ini aku pribadi baru sekali ketemu, udah ketemu lagi sekarang melalui Zoom. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Benny atas waktunya. Pertanyaan pertama. Mak Mano awalnya cerita kita pacak milih jalur musik tadi. Silakan. Ya, sebenarnya tanpa disadari waktu SMP itu memang sudah hobi nulis puisi, di buku-buku tuh, buku tulis tuh nulis puisi kan. Nah, terus SMA berlanjut itu mulai ngeband kan. SMP kelas 3 sih sudah ngeband ya. Oke. SMA kelas 1 aku SMA Bina Warga 1 Palembang kan. SMA BW.
Nah, waktu SMA kelas 1 itu sekolah siang bikin-bikin puisi terus, jadi nyetok puisi untuk dijadikan lagu. Nah, waktu itu kita berpikir, wah ini peluang bisnis. Karena satu kelas seperti aku bikin puisi. Terus aku spek luas lagi. Satu SMA tuh belum tentu ada yang bikin puisi terus setiap hari cak aku. Satu Palembang pun rasaku tidak banyak yang mak itu. GR Iya. aku waktu itu kan. Nah, alhamdulillah tahun 96 SMA kami melok festival pelajar High Antv ya. Ya. Sesumbaksel waktu itu masih Sumbaksel tuh Jambi, Lampung, Bengkulu, Palembang. Nah, band aku masuk. Satu-satunya band yang pakai lagu dewe, karya dewe. Itu karyaku dulu. Wah, alhamdulillah. Kalau boleh tahu lagu itu judul lagunya apa? Waktu itu The Way of Life judul lagunya. Jadi aku kolaborasi sama gitaris Mm-mm. bikin lagunya. Terus berkembang terus kan. Memang waktu itu aku sudah mikir ini peluang bisnis. Mm-mm. Kelas 1 SMA itu kan. Nah, waktu pas band itu kelas 3 SMA kami nak lulus-lulusan, manajer nanyo, siapa yang nak terus ngeband? Aku dengan lantang ngomong, aku aja aku nak terus ngeband ya. Aku nak ke Jakarta nak ngeband ya. Nah itu. Jadi akhirnya ya nyemplung di ibu kota. Nyemplung di ibu kota, kita ngeband sama kawan-kawan di Jakarta. Sorry, ke Jakarta tahun berapa itu kita? Tamat SMA langsung tadinya tamat SMA, Mm-mm. aku hijrah ke Australia karena banyak keluarga di sana kan. Oke. Pengen ngeband di sana sebenarnya. Sudah minta izin sama Wong tua. mama papa. Heeh. Nggak boleh sama ibu. Kata ibu terlalu jauh nak. Kalau ke Australia, kalau kau sakit, kami nggak bisa lihat katanya kan. Oke. Saya ke Jakarta, Mm-mm. ngeband di Jakarta. Ngeband ya dari 96, 97, 98 masih ngeband asal-asal ngeband lah. Mm-mm. Mulai ngeband serius itu tahun 99, tahun 2000. Terus 2001 mulai jadi presenter Gorok TVRI kan. Oke. Di situ mulai kenal banyak kawan, Power Slave, Stinky, Protonema, uh, banyak lah kawan-kawan band. Jadi semakin terbuka wawasan bermusiknya. Waktu yang di TVR itu berarti di Taman Buayo, Bukan Apa tuh? di halaman depan TVRI. Iya, lama nih, Gorok Gorok, Oh, iya. Gorok, tapi tidak lama, cuma 2 bulan, 3 bulan aku jadi presenter itu. Waktu itu Edane bintang tamunya, Iya, 2001, 2002. Di file aku sih masih ada. aku nonton itu ke sana. Iya, iya, iya. Oke, Kevin, sorry, waktu masih di SMA BW ngebentuk bandnya atas nama sekolah apa atas pribadi? Kawan-kawan yang lain tuh satu sekolah apa beda sekolah? Harus satu sekolah waktu itu, Oh, nama oke. band Jalu Band. Jalu Heeh. Band. Jadi ditanya manajer siapa yang pengen terus ngeband. Aku dengan optimis jawab, walaupun aku tidak tahu jalurnya cak mana kan. Aku pengen ngeband ya. Siapa nama manajernya waktu itu? Waktu itu aku lupa judulnya bekas bos obat Faros apa Kimia Farma mak itu. Oh, Oh, iya. Bang Rio, Mas Oh, Rio. Rio. Yo. Oke. Nah, kemudian sorry, waktu mulai SMP KBN kan udah sering bikin puisi. Oke. Nah, Ya. itu sempet berapa banyak yang sempet jadi satu bentuk puisi terkoleksinya? Kalau lagu pertamaku Gitar Tua dan Pena ini judulnya. Mm-mm. Nah, kalau dirunut-runut sampai sekarang, ya aku pikir 1000, Masya Allah. 1500 lagu adalah ya aku bikin. Karena aku SMP itu kan umur 13 tahun ya. Iya. Sekarang kan 47 kan. Ya mungkin lah 32 tahun lebih kan. Jadi kan lama juga. Kalau lagi produktif sehari bisa bikin 5 lagu. Mm-mm. Kalau lagi stuck paling seminggu stuck. Kalau produktif sih kadang 3-5 lagu bisa aku bikin. Kalau boleh tahu Kak Benny, saat apa Kak Benny itu bisa dikatok ke produktif? Maksudnya tuh tiba-tiba bisa dalam sehari bisa 3 lagu atau 5 lagu tuh. Posisi Cak Mano biasanya inspirasinya tuh. Sebenarnya ini gift ya kalau kata aku. Oke. Jadi aku sempat ngeband sama King The Fly itu tahun 2009. Heeh.
Kin bilang waktu itu, kau gampang bikin lagu, segampang itu bikin lagu, aku mesti sekolah di Amerika bikin lagu katanya kan. Terus kadang-kadang ya contohnya waktu aku garap kertas band itu kan 3 lagu sudah siap ready, 3 lagu masih setengah jadi, Oke. sisanya ngarang di studio. Nah itu termasuk Kawah Chandra di muka aku waktu itu. Oh, 21 hari kita selesaikan satu album plus mixing mastering. oke. Jadi Posisi. kadang-kadang bikin lagu gampang banget kalau alhamdulillah dikasih Allah kemudahan. Heeh. Jadi kalau bikin jingle iklan nih, kadang-kadang co-produce atau tim produksi aku di studio di Jakarta ini sudah nanya, mana bang lagunya? Ntar tunggu aja, saya bilang. Tunggu aja. Jadi pas sambil jalan itu kadang-kadang ngarang di jalan lagunya. Oh, Tapi ngarang stok lagu banyak di handphone. ngarang ngarang di jalan. Ya, misalnya sudah dapat notasi sedikit kan, Oke, tinggal pakai aja lah. Hmm. Mm-mm. Oke. Nah, oke, tadi kalau tadi 1000, sudah ada 1000 puisi, judul puisi yang sempat ini. Nah, yang sudah dijadikan dalam dalam bentuk lagu. Yang terjual mungkin sekitar 80-90 lagu. Jingle Oke. pilkada, jingle perusahaan, Oh, terus produce band, yang meledak ya sekitar 5 atau 6 lagu. Jadi dari 1000 lagu yang oke. terjual 90, Hmm. yang meledak cuma 3 atau 5 lagu, itulah kehidupan. So, keren, keren, keren. Heeh. Tiga. Oke, yang Kanco Kunian kita kepengen tahu versi KBNI tadi itu adalah 1000 lagu, 80 terjual, 3 atau 5 yang meledak. Kalau boleh tahu KBNI, apa nih lagu-lagu yang kita meledak nih? Boleh KBNI sebut ke KBNI. Kalau legasi aku yang paling menyenangkan hati aku, Ayo Sholat di Masjid, karena di situ Ahmad Dhani nyanyi, Iman Jirok, Firza, Ari Untung, dan semua aku yang direct vokalnya. Oh, oke. Walaupun dia tidak booming secara ini ya, secara komersil, Mm. tapi menyenangkan hati aku bisa bekerja sama dengan Ahmad Dhani, Ferry Sulaiman, di situ banyak lah. Mm. Ada Opik, Ari Untung, Iman Jirok, Firza, Takeda. Nah itu memang legasi aku. Jadi aku ingat pesan guru kan, Oke. apapun profesinya berdakwalah. Oke. Ini agak sensitif nih. Hmm. Bagaimana ceritanya seorang Benny menciptakan lagu yang religius itu? Inspirasinya dari mana? Dulu tahun 2008 kan Kekasih Tak Dianggap itu meledak. Hmm. Kan di umur 27 tuh aku sudah mulai berpikir, sudah muhasabah. Masya Aku Allah. sudah menimbang-nimbang banyak plus apa minus dalam hidup aku ini di hadapan Allah kan. Hmm. Aku pikir banyak minus, kita harus Ya. hati tidak bisa dibohongin kan. Ya. Sholat telat-telat, kadang-kadang sholat sehari cuma 3 kali. Nah di umur 27 itu aku paku benar-benar, aku azamkan, aku tidak boleh telat lagi, apapun yang terjadi, kondisinya bagaimanapun, aku mesti 5 waktu berjamaah di masjid. Oke. Nah itu aku garap soundtrack film Kun Fayakun. Kun Ustaz Fai. itu. Ah. Nah, di situ aku ada 1 lagu duet sama Anji, ada 3 lagu aku bikin itu sama Ustadz Yusuf Mansur, 3-tiganya lirik Ustadz Yusuf Mansur, aku notasi sama Oke. aransemen produce musiknya. Nah, dari situ aku mulai berpikir gimana caranya kalau Kekasih Tak Dianggap itu kan sudah meledak ya. Ya. Aku benar-benar menyaksikan itu, aku misalnya ke Pemalang, ke apa ke Pemalang, ke mana lah, ke Tegal, ke Cirebon, lagu itu di mana-mana bergema kan. Aku berpikir apa yang aku bisa sumbangsikan buat agama aku nih, Oke. buat agama aku. Akhirnya berpikir waktu itu dakwah lewat stiker. Ustadz Yusuf Mansur kan lewat sedekah, Sedekah, oke, benar. Ustadz Arifin Niram dengan zikir kan. Hmm. Nah, aku waktu itu sama kawan-kawan coba cari-cari sama Agus Kuncoro, Terus Kencoro, oke. sama Power Slave. Akhirnya kita berdakwah lewat stiker. Jadi stiker itu ditempelkan di kendaraan-kendaraan, Hmm. ayo sholat di masjid kata-katanya. Hmm. Waktu itu sudah bikin lagunya, waktu itu sempat bikin, rilis sama penyanyi Solo tapi kurang naik. Akhirnya tahun 2017 lagu itu kita garap ulang dan dinyanyikan all artis itu. Nah, itu jalannya mak mano,
bisa nyampe ke Ahmad Dhani, Agus Kuncoro, terus kemudian segala macam itu jalannya mana itu tuh? Itu kuasa Allah, Oh, di luar nalar kita. di luar nalar gitu, Oke. Jadi kalau Allah Kalau kita yakin oke. ada jalan. Kalau kita tidak yakin, kata jalannya. Iya, iya. Iya kan apa namanya tuh, secepat itu seorang Benny di usia muda sudah mulai memilih satu jalan untuk tidak melupakan religiusnya. Oke, nah kemudian bagaimana tanggapan kawan-kawan yang ya maaf ngomong 27 tuh umur lagi wah itu lagi hot-hotnya nih. Itu lagi. Aku berpikir ini sebenarnya aku tidak berpikir perempuan. Aku berpikir waktu itu 27 aku banyak menang atau banyak kalah dalam sholat. Banyak kalah aku jujur mengakui. Nah tapi waktu itu aku mikir ke bapak aku, umur bapak aku waktu itu kan kali 2 umur aku sudah 54 kan. Oke. Waktu itu aku di masjid termenung lagi. Aku ini banyak nyemengin bapak aku apa banyak nyusahin bapak aku? Aku jawab jujur banyak nyusahin orang tua aku. Sedangkan ada hadis umatku rata-rata kata Rasulullah 60 sampai 70. Adapun lebih dari itu tidak banyak kan? Ya, oke. Nah, kalau bapak aku umurnya 54, kalau bapak aku 60 waktu itu, 6 tahun lagi aku mesti mengejar defisit itu kan. Iya. Jadi aku tidak boleh menyusahkan orang tua aku. Tidak boleh sama sekali aku mengeluh walaupun misalnya aku dalam keadaan terpuruk atau cak mano kan. Alhamdulillah bapak aku umurnya sampai 71 kemarin kan. Jadi ada mungkin 16 tahun ya aku sama-sama saling mengingatkan bapak. Bapak meninggal tahun 2020. Kita doakan semoga lapang alam kubur papa mematrungi dan istilah mulai ya. Amin. Oh, nah, waktu Kak Benny mulai seperti itu, tanggapan orang tua? Maksudnya, nak kau nih kaget, ada nih orang tua kadang-kadang kan ada orang tua nih yang nyuruh cepet-cepet lah nak kau berubah, ada yang, mudah lalu berubah kau nih. Justru bapak aku senang ya, senang. Kita kan mengejar akhir dunia tidak dilupakan kan, itu kan, iya kan. Jadi kadang-kadang kita kadang-kadang kita sibuk akhirat dunia dilupakan, tidak. Ada ayat tuh kan kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Ya, oke. Sih. Kanca Kunian, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bincang-bincang langsung dengan sosok anak Palembang yang awalnya mencoba berkarir dan alhamdulillah sampai sekarang ditekunin dan tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Kak Benny yang berikutnya adalah lagu Kekasih Tak Dianggap. Itu kan lagu wajib tuh. Lagu wajib sampai sekarang. Sampai sekarang lagunya lagu wajib. Per hari ini masih banyak YouTuber yang cover lagu itu, yang lapor ke aku. Masih banyak. Tapi setelah kita pelajari lagu itu lagu sangat gampang aku bikin waktu itu. Itu lagu bukan grade A, grade B, tapi grade B minus menuju C. Oke. Lagu andalan itu. Tapi publik bilang laku kan. Nah, tapi kalau kita pelajari lagu itu, sebenarnya di situ ada, ku yakin kau akan berubah. Jadi kita disuruh belajar sabar di situ kan. Kuncinya di situ. Oke. Berubah. Nah, itu. Waktu bikin lagu itu berapa lama? Nggak lama, paling 15 menit di skip bendung itu. Skip bendung. Sorry, skip bendung yang ada gorengan itu bukan. Lorong kita tuh ada gorengan. Iya. Lagu yang paling bagus aku tuh kemarin kolaborasi sama Ustadz Abdul Somad tahun 2017 ya. Ustadz Abdul Somad bikin liriknya. Alhamdulillah Bang Fatih Padi yang nyanyi, judulnya Miskin Jangan Takut Kayak Jangan Sombong. Iya. Oke. Masuk masterpiece aku, terus Natural The Massive, masterpiece. Dearly Idol sampai ke ujung dunia, masterpiece. Terus sama Ustaz Arifin Ilham aku ada bikin lagu juga Pribadi Yang Berzikir. Ya. Disadari pelan-pelan banyak aku mengarah ke Ustaz sama Ustaz Bahtiar Nasir. Sudah sempat omongan tapi belum sempat terrealisasi lagunya. Semoga Allah permudah ya. Amin. Pernah nonton Kiamat Sudah Dekat?
Andre Stinky. Oke, pernah nonton sinetron apa tuh yang kalau subuh di SCTV kalau menjelang puasa tuh ruang waktu. Jarang. Oh jarang. Oke. Itu Paling nonton apa yang tausiah tausiah. tahu sih, itu pengarang lagunya pengarang lagu, scriptwriternya, penulisnya almarhum Wahyu AS, mungkin pernah dengar namanya. Itu alhamdulillah tuh perjalanannya. Dia adalah penulis skenario beberapa film, kemudian dia mulai nulis tentang religi. Oke. Nah, berubah tuh. Maksudnya berubah. Alhamdulillah mendapatkan apa ya? Pokoknya ngomong bener deh. Ngomongnya bener. Mulai ngomong bener. Ya, kalau ngomong tuh gampang Kak. Yang penting kan hati, mulut, tindakan selaras mestinya. Iya. Nah, oke. Kemudian gini, Kak Benny. Seberapa besar, seberapa kuat lagu bisa mempengaruhi pendengarnya atau seseorang lah? Nah, balik lagi kadang-kadang kita nyinggung dari kacamata mana, kadang ada ngomong angka 6, angka 9, angka 6, angka 9. Oke. Aku sih bikin baik waktu itu kan, nggak tahu dampaknya bagaimana kan. Tapi setelah aku 2010 itu sempat proses perenungan, akhirnya lirik-lirik aku benar-benar aku ganti ngajak ke arah positif. Ada lagu yang lagi viral sekarang kan, beda agama, yang seolah-olah ya takutnya jadi dosa jariah itu kan. Ya, benar. Beda agama jadi dianggap biasa itu kan. Padahal harus hitam putih, udah bedanya pokoknya di situ ya. Hidupnya kan cuma dua bedanya. Nggak ada yang subhat, nggak ada yang abu-abu. Yo. Hitam putih kamu bilang tadi kan. Oke. Nah, dalam waktu dekat ini Kak Benny ada rencana mau bikin lagu lagi atau siapa rencana artis yang ngebawainnya? Tahun ini yang baru keluar kemarin Kidnap Flanella. Oke. Itu recycle lagu lama aku, Takut Jatuh Cinta Lagi. Tahun kemarin itu ada vokalis Grassrock, si Hans, antagonis, sama ada anak Gen Z lah, Kenny Kie, judul lagunya Meja Makan. Nah, yang lagi on proses ini rekaman sama Kidnap Flanella untuk salah satu jingle kita rencana pengen ke Mekah Madinah, insya Allah. Doain. Oke, amin. Aja tunjuk ke jalannya. Mesti yakin, kalau tidak yakin jalannya tidak keluar. Benar. Oke, Kak Benny, aku nak nanyo, mak mano sekarang di kacamata Kak Benny tentang perkembangan industri musik di kota di Palembang khusus dan Sumatera Selatan. Dari KB sekarang kan KB ini kan sekarang mulai sudah sudah banyak stay di Jakarta, dan maksudnya ada nggak beberapa kawan atau adik-adik kita yang kepengen berkarir di dunia musik? Memang penting sih kalau menurut aku nih regenerasi ini. Cuman ndak kati anggal bawa tongkat itu untuk dikasih ke junior. Kati yang bawa tongkat itu mungkin ndak tahu macam-macam motivasinya. Makanya aku tadi berpikir juga, siapa tahu Muara ini Prabu Muli dan sekitarnya ada talenta berbakat. Cuman harus kuakui faktor umur aku sekarang ini aku tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan aku ganas nyari ke panggung-panggung. Jemput bola gitu, jemput bola deh. Dan kalau sekarang aku tidak se-interested dulu maksudnya. Kadang-kadang ini ngambil job cuman yang datang-datang baik, tidak ada nak nyari-nyarinan mak itu lagi kan. Aku ya dalam tanda kutip ngeri lalainya, Cak. Ngobrol mak ini kan ngobrol iman maknya. Yang aku pikirkan tuh di dalam otak aku sekarang cuman tahajud aku bangun enggak? Itu sudah. Setelah aku pikir subuh dah, itu Jangan sampai lewat deh. Nah, jadi tadi aku ketemu quote di jalan tadi kan. Oke. Jagalah sholatmu sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya. Mungkin nanti ada yang akan menjagamu di dalam kubur, dia mau hisab di padang mahsyar. Salah satunya mungkin sholat itu yang akan menjaga. Yang menjaga, oke. Nah, Kak Benny kan punya komunitas sekarang? PEH apa nih? Itu dari 2017. Itu Pemuda Empati Hijrah. 2007. Alarm Bernyawa.
2017. 2017. Oke. Maaf Ya. itu apa ya, gerakannya banyak kemana? Maksudnya tuh apa ya, khusus concern di anak-anak muda, khusus di anak-anak band atau apa nih ininya, gerakan-gerakan. Terbentuk di Palembang itu Kak. P itu kan ajakan kan. Mm. Payo kan. Payo, oke. Oh. Mimpi besar aku P itu suatu saat jadi bahasa Indonesia. Oh, oke. Dan ketika mendengar P, secepat kilat menuju masjid maksud aku. Mm. Jadi dibuatlah kepanjangan yang Pemuda Empati Hijrah P. Oke. Tadinya tuh skop lokal kan. Ah. 2017 sampai 2020 skop lokal. Alarm bernyawa sholat 5 waktu tahajud dan duha setiap hari insya Allah sampai mati. Amin. Ah. Jadi saling aja. Nah 2020 ke sini aku tarik itu jadi grup nasional. Mm-mm. Tempat di situ ada Bang Padli Padi, sampai sekarang masih ada Ari Untung, ada beberapa anak Demasif, Mm-mm. terus Ustadz Dedi Sulaiman sempat di situ. Nah, jadi intinya setiap azan berkumandang, kadang-kadang kawan-kawan nanya, base campnya di mana, markasnya di mana, katik markas. Begitu azan langsung ke masjid terdekat. Oke. Oh. Waktu itu yang bantu salah satu Ustadz Taufik Hasnuri rahimahullah. Oh, Kita doakan. amin. Al-Fatihah. Yang ini Palembang ya, Masya Allah. Oke, Kak Beni, ini sekarang kan masih, bukan masih sih, maksudnya masih terus berkarir ya. Kapan saat yang pernah Kak Beni rasain, ada nggak apa ya, merasakan jenuh di dunia musik ini gitu? Saat-saat kapan ya? Aku jujur sempat jenuh tuh, tapi tidak lama, paling 5 hari seminggu waktu berpikir kenapa aku di sini. Heeh. Tapi setelah pikir itu setan ya aku pikir. Oke. Karena apa ya? Kan kata guru aku tuh 3 jenis pekerjaan ada. Mm-mm. Satu asal kerja, Asal kerja, oke. Oh. malu dijingok tetangga dak begawe, malu dijingok wong tua mertua dak begawe. Ini jadi gawe apa bae lah. Gawe Penting kegalau, gawe. gawe kegalau ya. Iya, tapi kan yang kedua profesional. Profesional ini kan tidak banyak. Yang jadi jenderal tidak banyak. Yang banyak kan jadi palang pintu. Oke, oke. Kalau jadi jenderal, siapa yang jago pos? Ya kan? Heeh. Nah, yang ketiga ini pekerjaan berdasarkan panggilan hati. Oke. Oh. Jadi kan ada di Al-Quran, apa-apa yang terbaik menurutmu belum tentu baik di hadapanku kata Allah. Tapi apa yang baik kata Allah belum tentu baik menurutmu kan? Iya, Nah, bekerja berdasarkan panggilan hati, passion. passionnya, oke. Aku sekarang kalau ditanya, setiap hari Kak gawe aku ini cuma nyebar-nyebar stiker sholat bayar, udah. Oke. Aku udah 1 hari 2, aku sebar 1 hari 2, dan aku bermimpi stiker aku ini grup tadi bisa se-Indonesia bahkan sedunia. Jadi tidak pernah berhenti nggak saling ngajak sholat. Ada yang di grup ini, ada yang dari Aceh, Samarinda, dari NTT, macam-macam. Kadang-kadang uniknya kita anak tidur di Jakarta, yang dari Aceh baru 6:30. Oh, iya. Oke. Heeh. Benar, kita Jakarta tadi beda 10 menit kita ininya Kak Beni. Beda. Kalau maghrib tadi 8 jam 6 kurang 6 kurang. sedikit lah. Nah, kita 6 lewat 8 kalau salah di sini. Kalau di Iya. Oke. Kak Beni, waktu oke. Lah beruban agak banyak itu uban apa kok banget. Apa begitu? Ini biar cek keji kontak Ahtara Jasa. Iya, Ahtara Jasa. Ih, budak-budak kalau ngomong apa beban gak lo? Tidak apa-apa, yang penting celananya lah masih warna hitam ya kan. Tapi aku setelah aku pikir-pikir, Oke. kita ini nggak tahu siapa yang tua, siapa yang muda. Kadang-kadang bayi baru 3 hari lah meninggal kan. Oke. Jadi ya usia dunia dia lebih tua daripada kita kan. Benar. Memang 12 tahun lah meninggal. Jadi kita, kalau kata basis aku, kadang basis aku dibilang, basis pena band itu, sama kawan-kawannya dibully lah, ya udah tua katanya. Dia ngomong begini, Oke. lo belum tentu bisa sampai umur gua katanya. Oke. Gua udah begini, lo bisa nggak 30 menuju umur gua? Diam mereka. Oh. Iya benar, kadang-kadang bayi langsung ininya. Iya. Kalau bukan sudah apa ajalnya. Nah ini siapa boleh
sejarah ini boleh nggak ngulik sedikit tentang Cak Mano cerita dengan kertas dulu tuh hingga dikit aja lah. Kalau dengan kertas yo sudah aku jadi jembatan mereka, mengantarkan mereka sudah kan ya. Ada Masif juga waktu itu kan aku alhamdulillah lewat karya aku kan tak bisa hidup tanpamu. Mereka akhirnya bersama-sama bisa juara 1 MLE Pontet kan. Sahabatan sampai hari ini jalan terus sama Rian kan. Kami bisa alhamdulillah umroh bareng, terus bisa ke negeri bareng kan sama anak-anak di Masif. Alhamdulillah karyaku di Masif itu ada 8 atau 9 lagu yang natural. Oke. Nah, itu waktu yang sorry Kak Benny, lagu-lagunya Kak Benny dipakai The Massive, karangannya Kak Benny. Itu ketika itu lagunya Kak Benny jadi dulu atau mereka ada apa ya namanya? Request nggak, aku kepengen lagu aku Cak ini main ini. Atau full punya. Kami Cak kakak adik kami, jadi ya tidak kaku lah. Oh, gitu. Jadi apa tuh udah apa? Lah gampang. Boleh coba kita cari talent challenge diri kita di Muara Enim, Prabu Muli dan sekitar. Dulu kan ada bara band yang ada di situ juga. Gara-gara itu kita ketemu. Kita bikin lagi budak Insya Allah, yang keren. Insya Allah kayak kita mulai inilah kayak apa? Mulai pelan-pelan kayak kita apa move on, apa bukan move on kita lah bangkit kita nih deh. Memang setelah kertas apa yang ganti nama jadi Armada, kita kate lagi penerus kita nih yang apa yang meledak nih dan memilih untuk berkarir terus di dunia musik di tingkat apa nih, di tingkat nasional. Itu kira-kira apa penyebabnya ininya? Yang tadi apa yang tinggi kok tadi tuh mungkin asal gawe, asal ini tidak passionnya mereka kali sama passion kan, tapi kan passion juga kan kadang-kadang budak band kan begitu terbentur sama umur kan mau tidak mau dia mesti memilih. Ya. Nak ngidupi keluarga apa nak ngeband terus luntang lantung kan. Sedangkan aku kadang-kadang ngamati kalau mereka tetap pengen ngeband, akhirnya mereka jadi anak-anak kafe kan, band-band kafe. Padahal ya maaf ngomong, kalau karya dewek kan lihat Dewa sekarang dibayar berapa ratus juta kan, Demas, Armada dan lain-lain. Kalau main di kafe kan harganya semua itulah kan. Oke, benar. Mindset sih misalnya mesti mulai bangga bikin lagu dewek, coba diperkenalkan di kafe-kafe itu. Siapa tahu viral, apalagi zaman sekarang kan pakai sosmed gampang. Iya, kan? Jadi nih tidak lagi melalui radio nih sekarang nih. Tidak perlu melalui label kan, kadang-kadang banyak artis cover harga off air-nya lumayan kan. Iya. Oke. Sip. Kak Benny nih, senang nih kami malam ini bisa ngobrol, Masya Allah, alhamdulillah kami bisa akhirnya bisa mengundang. Sampai tadi tim produksi aku ketika nak bikin flyer tadi dari kemarin, siapa ini? Oh, ini yang nyipta ke lagu ini. Tek-tek mereka seakan-akan tidak percaya kalau kita bisa ngundang Kak Benny untuk Zoom malam. Itulah kehidupan. Yang tidak percaya tapi nyata kan. Iya. Kita mengimani baik. Kami nak bentuk papri kayak di Merinim. Oh iya. Kak Benny itu lagi ngurus. Oke, semuanya kan cukunian. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa ngobrol full pakai bahasa Palembang. Alhamdulillah Kak Benny lebih akrab kita ngobrol. Benny Hadislani, pencipta lagu yang lagunya dipakai oleh The Massive, Iwan Fals, Pinkan Mambo dan banyak lah pokoknya. Dan malam hari ini beliau bisa sharing tentang dunia musiknya dan juga dunia religinya. Kak Benny, yang terakhir nih sebelum kita tutup. Bikin lagu Kak, lagu bahasa Palembang wong kita galau kan. Lancip. Lancip, Aida, Nyampak, lain-lain itu. Itu iya. Nah, oke, sorry. Sebelum ini, Kak Benny, mak mano kita ini
lagu-lagu kita Palembang nih maksudnya Pak, cak mana ya supaya bisa apa ya, Viral. viral cak model lagu, maaf ngomong, lagu Padang, lagu Batak. Aku terkejut Kak Benny, kawan aku udah merinding lagu Batak pacak nih kan. Ya, karena viral kan barang itu. Nah, cak mana loh supaya lagu kita, lagu Palembang ini apa yang, padahal kalau bahasa Batak maaf ngomong tuh kan tidak bahasa congkaknya juga apa tuh, cengkok apa segala macam itu kan pasti ini. Nah, yang lagu Palembang yang bahasanya tuh cuman o we gak ngapa susahnya meledaknya deh. Nur Kak Benny apa dia penyebabnya tuh? Ya sebenarnya sih lagu Lancip itu kan kemarin sudah meledak, dan waktu itu keperhatian banyak wong yang merantau kan seneng mak itu, nah terhibur dengan adanya lagu mak itu kan. Berarti ada dua apa konsen kita di sini kakek kan, selain lagu daerah, Lagu daerahnya. angkat talenta-talenta tadi kan ke kancah nasional. Oh, sih. Kak Benny galak buka ke jalur kami ya. Lagi untuk lagu-lagu daerah ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, kita ngerasani dulu. Oke, semuanya kan cukunian. Seru ngobrol kita malam hari ini di penghujung Kak Benny. Nah, sebelum kita tutup, kita kepengen denger apa ya, nasihat lah untuk kami para musisi di Sumatera Selatan khususnya. Hal-hal apa saja sih yang harus disiapkan untuk bisa eksis di tingkat nasional? Silakan Kak Benny. Mental dulu pertama ya. Mental, tapi mentalnya ini berkaitan dengan ke agama ini. Kalau mental ini dibawa ke agama, dia bagus. Kalau mental ini keduniaan, kakek takutnya istidraj. Takutnya kakek apa malah nikmat membawa laknat kan. Oh, oke, siap. Jadi mental yang ke agama justru akan bisa membimbing apa ya namanya? Untuk Cara lebih baik. lebih baik lagi. Oke, sip. Takut pada kebablasan kalau tidak itu. Oke. Oke semuanya, Kak Benny terima kasih banyak waktunya. Alhamdulillah kita masih punya waktu. Insya Allah kita ketemu lagi. Kami juga kalau ada rilis baru silakan di share ke kami. Kita Boleh. kita kolaborasi. Kak Benny terima kasih banyak. Kita ketemu lagi Kage di suasana yang lebih funky cool Madinah. Terima kasih banyak Kak Benny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan Cukunian, kelar sudah aksi kita malam hari ini bersama dengan seorang pencipta lagu yang karya-karyanya sudah banyak digunakan oleh, kita ngomong sih artis papan atas lah di tingkat nasional. Seorang anak seorang anak muda yang dilahirkan dan dibesarkan di Palembang, Benny Hadislani. Beliau sekarang bermukim di Jakarta dan terus masih memproduksi lagu-lagu yang banyak digunakan oleh para artis semuanya. Oke semuanya kan Cekunian, saya Dijanggi bersama tim produksi ada Kadayat dan juga ada Patrick. Mohon pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kita ketemu lagi dalam suasana yang lebih bahagia. Kanju Kunian, apabila ada request yang kepengen kita ajak podcast by Zoom, silakan. Nanti tim produksi yang akan menghunting sehingga bisa terlaksana. Dari Jalan Kartini nomor 247 Morenim, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ketemu lagi kita semuanya. Dengan segala rendah hati saya mengucapkan